Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Sulam Taufik yang kebetulan hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin tentang iman dan ikhlas. Kelanjutannya pada kesempatan hari ini yakni tentang sifat-sifat yang baik dan perlu ditanamkan di dalam diri setiap mukmin, sekaligus juga sifat-sifat yang jelek yang harus dikeluarkan dari dalam diri seorang mukmin. Atau dalam bahasa tasawuf kita mengenal ada konsep tahalli, ada konsep takhalli. Kalau dalam rumusan ilmu tasawuf seringkali kita dengar urutannya secara berurutan takhalli, tahalli, tajalli. Mengosongkan diri dari sifat-sifat yang buruk, kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, dan nanti akan mendapatkan pancaran tajalli dari Tuhan. Jadi akan mendapatkan kedekatan diri dengan Tuhannya. Nah, ini dalam ajaran tasawuf. Baik seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita buka halaman 38 ya, 38 baris ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyiduna Abdullah bin Alwi al-Haddadi radhiyallahu anhu. Lan wis dawuh Gusti kita Abdullah bin Alwi, Abdullah bin Alawi al-Haddadi radhiyallahu an. Muga Allah ngridani dhateng panjenenganipun. Wa nafa'ana bihi, lan muga Allah paring manfaat, paring kemanfaatan dhateng kula panjenengan sedaya buat kita semua lantaran beliau fi kitabihi an-nasaihid diniyah, wonten ing dalem kitabe an-nasaihid diniyah, nasihat-nasihat bangsa keagamaan. Jadi kitabe Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddadi yaitu An-Nasaih ad-Diniyah, Nasaihud Diniyah. Ma maknahu, ma ing perkara maknahu kang maknane, kang artine ing mawahadihi utai ikilah ausafun. Wahadi utai ikilah iku ausafun pira-pira sifat. Yajibu ayatahalla, wajib ayatahalla ing yen to pepaes biha kelawan sifat iki. Jadi Abdullah bin Ali al-Haddadi radhiyallahu an itu menjelaskan tentang sifat-sifat yang seyogianya, yang seharusnya, yang sebaiknya dijadikan sebagai perhiasan bagi seorang mukmin. Wa yatasifu biha, lan ya amrih nyifati biha kelawan sifat-sifat mau kullu mukminin, saben-saben wong iman, termasuk seluruh mas santri, termasuk kita semua yang mengaku iman. Ini alangkah baiknya untuk memiliki sifat-sifat ini. Wahya utawi sifat-sifat iku kauluhu, ya dawuhe Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddadi.
Qabla hada biqalilin, saurunge iki kabeh biqalilin kelawan ringkes, kelawan cekak aos. Apa wae sifat-sifat yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Ayyakuna khasyian. Yang pertama adalah ing yen to dadi wong sing khusyuk. Khusyuk, madhep mantep, ora mayang mentoleh. Madhep mantep khusyuk dateng Allah Ta'ala. Ini sifat yang pertama. Jadi orang mayang mentoleh, madhep mantep khusyuk dalam ketaatan. Itu sifat yang pertama. Jadi tidak perlu menghiraukan orang lain yang mengajak kepada kemaksiatan atau menghindarkan diri dari ketaatan. Jadi kalau sudah dalam ketaatan ya sudah lurus, terus kerjakan, terus lakukan. Tidak boleh mayang mentoleh, tidak boleh ragu, ada dalam keraguan. Mutawadhi'an, yang kedua, sifat yang kedua adalah mutawadhi'an, turyo andap asor, tawadhu, andap asor, rendah hati ya, rendah hati. Itu tawadhu, ora sombong. Khaifan tur wedi siksa, wedi maring siksane Allah Ta'ala. Khaif, orang yang takut akan siksanya. Orang yang takut akan siksanya, melanggar perintah-perintahnya, ini berarti berani siksa. Kalau orang yang berani melanggar berani menjalankan larangan-larangannya, ya berarti tidak takut siksa. Nah, orang yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu artinya dirinya berarti sudah dalam kondisi wedi siksa, takut akan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Wajilan tur wedi tumiba maring kerusakan. Wedi tumiba maring kerusakan diri, kerusakan hati, takut membawa kerusakan. Jadi minum-minuman khamar itu merusak diri, ya. Minum-minuman khamar, mabuk-mabukan itu merusak diri. Membuat tato di tangan, membuat tato di badan itu merusak diri. Jadi harus takut terhadap hal-hal yang bisa merusak diri sendiri, termasuk juga makan makanan yang haram. Makan makanan haram itu juga akan merusak diri kita. Musfikon nan ugi duwe welas asih maring sapodo-podo, mempunyai tingkat toleransi yang tinggi, tepo sliro kepada orang lain. Min khasyatillah, nah kabeh mau dilakoni min khasyatillah Ta'ala, krana wedine maring Allah Ta'ala, krana takut wedi maring Allah Ta'ala. Zahidan tur nerimo zuhud, nerimo fit dunya ing dalam dunya. Nah ini nerimo ing pantung ing dunya. Sekali lagi saya sampaikan terkait dengan keduniawian, bahwa rezeki kita tidak mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Jadi apa yang kita terima, itulah yang harus kita syukuri. Ikhtiar monggo, semaksimal mungkin kita melakukan ikhtiar. Tetapi apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rezeki kita. Ini perlu juga saya sampaikan terkait dengan rezeki dari Allah Ta'ala, bahwa rezeki kita itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak, seberapa besar kita melakukan aktivitas pekerjaan kita.
Karena kalau rezeki itu diukur dengan seberapa banyak, seberapa besar, seberapa lama kita melakukan pekerjaan, nah tentu orang yang paling banyak bekerja siang malam, pagi, sore, tanpa mengenal lelah, itu tentu rezekinya lebih banyak. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi rezeki itu sudah ditentukan dan sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kebutuhan seseorang. Itu Allah lebih tahu. Maka kita zahidan nerimo ing pantun fit dunya ing dalam urusan dunia iki. Qani'an yuhud qani'an tur ya tegese nerimo betul. Qani'an bil yasir nerimo kelawan rezeki kang sithik. Sabar nerimo maring rezeki kang sithik. Rezeki kang sithik. Jadi kalau terkadang dalam sehari bisa membeli telur 4 biji misalnya, sementara yang mengkonsumsi 5 orang, ya maka dalam sehari telur yang 4 itu harus mampu mencukupi 5 anggota keluarganya itu. Nerimo ing pantun, nerimo bilyasir kelawan dunya kang sithik minhas saka dunya. Kadang sebulan penghasilan tidak menentu, kadang dalam 1 bulan ada sisa penghasilan dari kebutuhan selama sebulan, tetapi tidak jarang juga penghasilan sebulan itu kurang untuk mencukupi kebutuhan kita dalam sebulan. Nah itu harus qani'an, diajarkan untuk qani'an, nerimo. Mungfiqan lil fadil, mungfiqan lil fadil, gelem nafaqohake lil fadil maring dunya kang luweh. Jadi berbagi, gelem sedekah, berbagi atas harta benda yang lebih dari kita. Jadi kalau kebutuhan kita selama sebulan, setelah tercukupi kebutuhan kita sebulan, ada kelebihan berapa ribu misalnya, maka sebagian dari kelebihan itu harus juga kita sedekahkan, kita berikan kepada orang lain sebagai perilaku sedekah. Mungfiqan lil fadil, jadi menafkahkan harta benda dari kelebihan kebutuhan kita. An hajatihi lil fadil, an hajatihi saking hajati mukmin. Jadi kelebihan dari kebutuhan seorang mukmin. Mimma fiyadi saking opoe fiyadi kang ono ing dalem tangane mukmin. Jadi apa yang ada dalam diri mukmin. Kelebihan apa? Kelebihan harta, berarti ya sedekah dengan harta. Kelebihan apa? Kelebihan tenaga, sedekahlah dengan tenaga. Kelebihan nasihat, ya sedekahlah dengan nasihat. Paling minimal yaitu sedekahlah dengan senyum saudara, ya. Ini seluruh mas santri sampaikan, ojo besengu, teruslah bersenyum, teruslah tersenyum, membawa kedamaian kepada orang yang kita temui. Jadi tersenyum, terus tersenyum. Ini ora kok senyum dewe gitu ya. Senyum dewe. Ketika guyu uang juga kalau senyum dewe. Jadi
kepada orang lain itu ya harus sumeh, banyak tersenyum, cerah, wajhun malih, praupane itu praupan sing sumeh. Nasihan tur nuturi, paring pitutur, paring nasihat li ibadillahi maring kawulane Allah taala, musyfiqan ugi welasan alaihim maring kawulane Allah taala, dadi welas, rohiman tur yo asih bihim kelawan kawulane Allah taala, yo welas yo asih. Apa itu welas? Welas itu memberi. Welas itu mampu memberi. Ya apa saja yang ada dalam diri kita. Senyum kita, nasihat kita, tenaga kita, uang kita. Misalnya, harta benda kita. Nah ini kita bisa sisihkan sebagian untuk orang lain. Ini namanya apa? Musyfiqan, welasan, paling welas. Rahiman dan juga asih alaihim. Jadi kalau rahiman, asih yang namanya itu lebih pada unsur batiniah kita. Itu dengan kawulane Allah taala itu dirasa asih, dirasa tresno. Artinya melihat, mengkondisikan, memperlakukan orang lain itu sebagaimana memperlakukan diri kita sendiri. Artinya kalau kita tidak pernah mau untuk disakiti, maka jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi menempatkan orang lain sebagaimana kita butuh, kita ingin ditempatkan oleh orang lain, kita ingin diposisikan oleh orang lain. Jadi rohiman bihim, punya cinta kasih kepada hamba Allah, kepada orang lain. Amiron bil ma'ruf, uga merintah datang kebagusan, nahian anil mungkar, lan yo gelem nyegah kemungkaran. Perintah kebagusan, nyegah kemungkaran. Musari'an lan agi-agi fil khairati, ing dalam kebagusan. Kalau dengan kebaikan itu sesegera mungkin melaksanakan kebaikan. Bahwa sampai iki tak ndende, saya ulur waktunya untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan harus disegerakan. Bisanya sekarang ya sekarang. Lebih baik sekarang daripada nunggu besok atau lusa begitu. Itu untuk kebaikan. Mulaziman lil ibadah, lan ngajekake ngibadah maring Allah taala. Jadi mulaziman lil ibadah, ngajekake terus menerus istiqomah melaksanakan ibadah, mengabdi kepada Allah taala. Dalan alal khairi, nuduhake maring kebagusan kepada orang lain. Dalan alal khairi, menunjukkan kebagusan dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan orang lain. Da'ian ilal huda, juga ajak-ajak maring pituduh, maring pituduh Allah taala, begitu ya. Ini dai. Jadi setiap kita itu dai. Mestinya harus jadi dai setiap kita. Jadi seorang mukmin itu harus menjadi dai. Dai itu mau mengajak kepada orang lain, kepada petunjuk Allah. Dasimtim kan duweni sifat meneng, duweni sifat mening. Ora banyak omong. Jadi orang mukmin itu harus duweni sifat meneng. Jadi hal tersebut sesuai dengan dawuh Gusti Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya dia itu kalau bicara itu harus yang benar, yang baik.
Auliyasmut, kalau tidak bisa benar dan baik, maka diam saja. As-sukutu hikmah wa qalilun fa'iluh. Itu ada ungkapan mahfudat menjelaskan seperti itu. Diam itu bijaksana. Wa qalilun fa'iluh. Tetapi sayang, hanya sedikit yang melakukan sikap diam itu. Ini zasimte, ini salah satu sifat yang baik. Pendiam. Jangan mudah obral janji, obral omong, obral cerita, dan seterusnya. Jadi zasimte. Nah, bagaimana kalau seorang dai itu? Seorang dai ya harus ngomong. Tapi itu kan kebaikan, itu bagian dari perintah. Da'iyan ilal huda, mengajak kepada petunjuk, atau juga amar ma'ruf. Wata'udatin lan alon-alon. Jadi sikapnya itu harus hati-hati, pelan-pelan, ora grusah-grusuh, pelan-pelan. Wawaqorin lan uga aris. Jadi wong sing aris, wicaksana, sing duweni aris itu karisma. Aris, sing ku jenengane bijak. Wasakinatin lan uga wasakinatin lan yo pinter, anteng. Wasakina yo sikap anteng, ora bahasane, ora pencilaan ngono ya. Jadi sakinah, tingkahnya itu sakinah, anteng, ora grusah-grusuh. Husnal akhlaki lan yo bagus akhlaki, duwe bagus akhlaki bagus. Wasi'as sodri, jembar dodone, ora kok dodone dijereng jembar, ora seperti itu. Jembar dodone artinya mampu menampung apapun, keadaan apapun, ungkapan apapun dari orang lain. Jadi ketika serawung, ketika bersosialisasi dengan orang lain, kita jembar dodone, mau menerima, mau menampung, ditampung. Nyegoro, ya, nyegoro. Jadi negoro itu apapun masuk dalam, air bersih masuk, yang setengah kotor masuk, yang kotor masuk, yang tercemar masuk, sangkrah masuk. Sangkrah itu bekas ranting-ranting pohon, kabeh bangkai masuk, semua masuk. Apa saja, kotoran apapun masuk. Itu nyegoro, ya, nyegoro. Layinul janib, lemes lambunge itu maknanya iki yo entengan. Ketika dimintai pertolongan oleh orang lain itu yo enteng, gelem menyang, ora angkuh, ya, tidak angkuh. Mahfudul janahi, tur ngesorake swiwi, iki bahasa simbolik, gelem ngandhapake, ngasorake swiwine di lembah mana kepada lil mukminina, maring wong mukmin kabeh. Di antara orang mukmin itu lembah mana. Jadi ngedunke swiwi ora rumangsa dhuwur. Ngedunke swiwi ora rumangsa dhuwur. Nek swiwi itu fungsinya untuk mabur ben dhuwur. Tapi kalau ngedunke swiwi berarti kan ora mabur senajan iso mabur. Jadi tetap merasa rendah, berada di rendah, di bawah itu. Tidak merasa tinggi. La mutakabbiron lan ora merasa gede. Mutakabbiron, sombong, merasa gede. Wala mutajabiron lan ora kamalungkung. Nah, ini dalam dalam ajaran Jawa itu disebut, dicontohkan dengan mutakabir itu hewan gajah. Jadi rumangsa gede,
fisike dibanding liyane. Gede, aku gede dhewe. Wa mutajabbiron lan kumalungkung. Iki hewan apa kuwi sing paling kumalungkung, paling berkuasa. Paling berkuasa. Aku paling berkuasa. Kaya macan. Ora ono sing iso ngalahke aku. Padahal sifat-sifat macan itu ora iso mateni lemut yang kecil, hewan kecil. Atau semut apa itu, semut yang kecil itu kan tidak bisa. Kenapa? Yuk karena apa? Hal yang sepele terkadang juga tidak bisa dijangkau oleh orang yang oleh hewan yang paling besar sekalipun itu tadi. Kalau di dalam Qiraatul Rasyidah itu diceritakan antara singa dan tikus, hewan singa dan tikus. Jadi sehebat-hebatnya singa, toh dia ketika kena jaring dia tidak bisa dia tidak bisa keluar dari jaring itu. Tapi kelincahan tikus sebagai hewan pengerat, dia mampu memutuskan tali-tali jaring itu sehingga si singa ini bisa keluar dari jaring itu. Nah, ini artinya apa? Artinya mutakabbir, rumangsa gede, mutajabir, kumalungkung, ngrasa gede dhewe, ngrasa kuwasa dhewe, ngrasa pinter dhewe. Ini juga dilarang dalam Islam. Tidak boleh sifat itu dimiliki oleh seorang mukmin. Wala tami'annan ora delap, tamak delap itu sangat berharap. Finnasi maring menungso, wala harison lan orang gerangsang. Gerangsang itu apa? Punya apa ya? Ambisi yang kuat, alat dunia yang ngatasi dunia. Ambisinya terlalu besar, tidak diukur dari kemampuannya. Artinya kemampuannya itu mampunya itu misalnya ngangkat 50 kilo pol misalnya, karena ambisinya kuat pengen ngangkat 100 kilo malah keblekan itu ya. Jadi harisan, jadi tidak gerangsang terhadap dunia. Wala mu'athiron nan ora milih laha maring dunya alal akhirati ing atase akhirat. Ketika ada pilihan antara dunia akhirat, maka jangan sekali-kali milih dunia ini sing abot. Karena apa? Karena kita masih berada di dunia. Jadi ketika kita sedang melaksanakan aktivitas duniawi, terus ada panggilan Tuhan. Nah ini ada panggilan azan misalnya. Nah ini sulit untuk apa? Terkadang memang sulit untuk melaksanakan ini. Tapi bagaimanapun tetap harus diupayakan, tetap harus diusahakan. Kita jangan sekali-kali memilih urusan duniawi ya dibanding dengan akhiratnya. Kalau sudah ditimbang seperti itu. Ngaji, kepentingannya ngaji apa? Ngilangi bodoh, nambahi pengertian. Ini menjalankan perintah. Itu harus didahulukan daripada sekedar aku ngaji ben pinter, geminteri kancane, itu urusan duniawi. Geminteri kancane itu duniawi. Jangan sampai niatnya geminteri kancane, itu duniawi. Jadi aku ngaji ya ben tambah kepinterane, ngurangi, ngelongi kebodohanku begitu. Aku ngaji. Dan ini bagian dari ngikut perintah Rasulullah, perintah Allah Ta'ala. Nah itu maknanya kita lebih memilih akhirat dibanding dunia. Wala jami'anan ora dadi pengumpul, wong sing ngumpulake lil mali bondo dunya. Jadi selama hidup jangan, saya berpesan kepada seluruh mas santri, jangan wong arek ditinggal.
Sing dikumpulke mesti ditinggal. Dunya sakake kaya ngopo mesti ditinggal. Jadi jangan punya niatan dunia itu arek dikumpulke dhewe. Jangan. Jadi hakikat apa yang kita miliki itu yang telah kita berikan kepada orang lain. Itu hakikatnya itu nanti. Yang akan ketemu ya di akhirat nanti. Jadi, apa yang telah kita berikan kalau urusan dunia, apa yang telah kita berikan kepada orang lain, itulah nanti yang merupakan hakikat harta benda yang kita miliki. Kalau yang masih berada di dunia ini, apalagi masih di bank, apalagi masih di dompet, itu belum tentu milik kita itu ya, itu belum tentu milik kita. Yang telah kita berikan itulah yang menjadi bagian dan milik kita. Wala manian lan ora nyegah lahu. Wala manian lan ora nyegah lahu maring lahu wala manian lahu maring dunya an haqqihi. Maksudnya nyegah lahu maring dunya an haqqi saking hak dunya. Jadi ada sebagian hak, artinya zakat ojo dicegah. Jadi harus ditokpe zakat mal itu berapa kemarin itu, zakat mal zuruk 10%, kalau di hari 5%, zakat profesi berapa 2,5%, zakat rikas berapa 25%, zakat tambang berapa 25%. Nah itu harus ditunaikan, itu harus ditunaikan. Nah di samping zakat itu juga sedekah tatawu ya, sedekah tatawu. Nah ini jangan dicegah haknya itu. Wala fadzanan ora Allah pekertine, budi pekertine Allah. Wala jafianan ora wangkot angel dan wangel kandanan wangkot. Wala ghalidun ora kasar, ojo kasar. Wala mumarian lan ora madoni, dikandani malah madoni. Opo iso dikandani kok opo iso. Ini madoni. Nyusui nek wajane ya, nyusui dikandani malah nyusui, dikandani selawe malah nyusui 50 atau malah 100. Nah ini hati-hati. Wala mumarian ojo madoni, wala mujadilan lan ojo para padu ngeyelan. Wandani itu ngeyelan. Kandani ngeyelan. Awakmu ki perlu ngaji ya, ngaji apa? Ngaji apa? Ora enek paedahe misalnya. Lah iku ngeyelan, ngajak padu. Lah apa bedane ngaji engko ora iso nglakoni para ya padha wae ya ora padha. Wong ngaji itu terus ngerti, nek sing ora ngaji bangkah ora ngerti gitu. Jadi tetep beda. Jadi ojo ngeyelan. Jadi ojo ngeyelan. Wala mujadilan para patu, wala mukhosiman lan ojo tukaran. Senengane tukaran, gampang tukaran, gampang nyalahke karo wong liya, akhirnya tukaran gelutan ora pareng. Wala qosian lan ojo atos atine atos dikandani blas ora mempan. Iku watos atine. Nah Allah Ta'ala dawuh ning surat Al-Baqarah, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa ya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Digambarkan ati sing atos itu padha karo watu, bahkan lebih atos lagi, asyaddu qaswah. Itu digambarkan. Jadi ojo nganti watu apa jenenge atimu atos, angel kandhan-kandhanane. Wala sayyi al akhlak lan ojo duweni sifat Allah pekertine, berbudi pekerti welek. Pekertine akhlake elek. Apa itu akhlak? Tindakan spontanitas kita, tindakan sing tanpa dipikirake, kuwi akhlak jenenge. Sampai ning dalan kesandung jebret, sandung watu, langsung sampai ngucap innalillah. Nah itu akhlaknya habis sampean. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut secara spontan itu hal yang baik. Berbeda dengan kesandung jebret, wedhus iki misalnya. Lagi iki akhlake nuduhke nek akhlake durung apik. Karena apa? Tindakan spontanitas kita. Atau
apa kuwi jenengane kesandung apa? Kesandung watu jualan jebret. Aduh yo. Nah, ini juga belum apik halal. Nah, itu apa tadi? Sayyi al akhlak wala dhayiqa sadri. Ojo sempit dadane. Iki kebalikan dari yang tadi. Wasi as-sadri, kudu jembar dadane. Iki dodone sempit. Ojo duweni dodo sing sempit, gampang mutung, gampang lesu, gampang ora nampa, gampang ora nrimo maring wong liya. Wala mudahinan lan ora duwe sifat mertambuh. Angel mertambuh iki maknane bahasa Indonesia apa ya? Mertambuh itu wis ngerti ya, wis ngerti tetapi kemudian menanyakan kepada orang lain untuk untuk memojokkan orang itu. Itu namanya mertambuh. Wis nanti dimaknani dhewe. Jadi sesungguhnya dirinya itu sudah tahu, seseorang ini sudah tahu, saya sudah tahu, kemudian menanyakan kepada si Suto tentang perilaku si Suto yang jelek, padahal saya tahu. Nah, itu namanya mertambuh. Sehingga si Suto itu menjadi malu, menjadi ya ndak enak di hati itu ya, jawabnya jadi kikuk gitu. Nah, itu mertambuh. Nah, ini juga harus dihindari sifat itu. Jangan mertambuh. Wala mukhodian lan ojo mbujui, gaweane mbujui maring wong liya, mbujui ini jangan juga. Lah ini yang namanya mbujui ini seluruh mahasantri ini juga harus hati-hati dalam hal mbujui ya, ilmu mbujui ini karena iklan itu juga banyak juga yang bujui. Artinya apa? Artinya dirinya belum melakukan itu tetapi manfaat. Nah, dia belum memanfaatkan satu benda misalnya, tapi kemudian dia sudah menjelaskan tentang nilai manfaat dari benda itu. Meyakinkan nilai manfaat dari benda itu dari apa yang dijual. Hebat. Termasuk juga kebaikan satu pakaian dan seterusnya yang lain apapun. Jadi dalam beriklan itu tetap harus juga hati-hati. Wala mukhodian lan ojo mbuji wala ghosyan lan ojo nutupi salah. Jadi nutupi kesalahan. Ini juga tidak boleh. Wala muqaddiman lil aghniyai lan ojo dinginake wong sing sugih alal fuqarai ing atase wong fakir, jadi mendahulukan apa-apa sing didahulukan orang kaya ya sesuai dengan urutan. Jadi membedakan antara kaya dan miskin itu harus dihindari. Wala mutaraddidan lan mider-mider ala salatin ing atase ratu penguasa, menjilat gitu ya, minta kedudukan dan seterusnya, menjilat. Ini perilaku yang tidak baik, menjilat kepada penguasa. Wala sakitan alal ingkari, wala sakitan lan ora meneng alal ingkari ing atase kemungkaran. Ada kemungkaran didiamkan. Nah, ini juga tidak boleh. Sakit iki. Alaihim ing atase wala sakitan alal ingkari alaihim ing atase para ratu, para penguasa. Diweruh para penguasane ngerti jelas-jelas salah meneng. Nah, ini ora oleh. Itu berontaknya apa ya, dengan cara tulisan, berontaknya dengan apalah berontak. Mahal kudrati sartane kuwasa, apa meneh duwe kuwasa ngeling ki ora gelem ngeling ini ora oleh. Wala muhibban lil jahi lan ora demen maring pangkat kedudukan, ora, ndak usah pangkat, ora aja blereng pangkat. Wal marilan bondo, terlalu cinta kepada bondo dunya. Wal wilayati lan pira-pira penguasa wilayah seneng maring penguasa kekuasaan wilayah bali akunu bali ana lah keduwe dunya iku karihan sengit. Jadi kudu nyengit karo dunya itu tinggalkan gitu ya. Karihan wala yula bisuhalan ojo
wala yulabisuha lan aja kumalungkung nganggo berapa kuwi jenenge berbaju nganggo pangkatane ya, kepangkatane waku ki wong pangkat aku ki wong pangkat aja wani-wani karo aku misalnya begitu. Ini tindakan yang harus dihindari oleh seorang mukmin, wong sing iman. Min hajatin illa min hajatin kejaba kelawan hajat au daruratin utawa kepeksa karena hajat. Nah, karena hajat itu ya menjelaskan kepada orang lain bahwa saya itu memang memiliki duweni gitu ya. Duweni tupoksi tugas fungsi ya, tugas pokok serta fungsi saya sebagai ini, maka ini ya harus saya kerjakan. Jadi menjelaskan au darurah atau kepeksa ketika ditanya orang lain status kamu apa, ya ngaku, akhirnya kan ya harus ngaku gitu. Au darurah intaha wis tutup apa kalamuhu ya dawuhe Sayyid Abdullah bin Alwi radhiyallahu anhu, mugi ngridani sapa Allah taala anhu maring Sayyid Abdullah bin Alwi. Nah, ini beberapa seluruh mas santri yang dirahmati Allah, beberapa sifat yang mesti ditanamkan dalam diri kita, dan juga beberapa sifat yang mesti harus kita tinggalkan harus ditinggalkan oleh diri kita. Nah, semoga kita bisa melaksanakan, bisa memiliki sifat-sifat yang baik sebagai usaha tahali menghiasi diri dari sifat-sifat yang baik, dan kita berusaha bisa takholi, menghilangkan dari sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang yang lebih mengedepankan kebaikan daripada keburukan dan kejahatan. Baik, mari pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan, kita selesaikan di sini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.